Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kegiatan kita akan memasang sistem pengairan yang baru saya beli kemarin agar nanti ditinggal lebaran tanaman tidak kering, terutama untuk tabu lampot. Ini sistemnya adalah tetes. Barangnya ini ya. Instalasi selangnya, kemudian ini spraynya dan sprayer, ini model sprayer, kemudian bisa disambung ini nih. Kemarin kita nyari ini keran yang bisa disambungkan langsung, kita dapat fungsinya. Oke, nanti untuk ininya kita langsung TKP ya. Ini kita masing letakkan di masing-masing pot. Yang mau kita airi adalah jambu, kemudian jambu air anggur yang ada di depan, supaya nanti ketika ditinggal kita tinggal buka kerannya saja. Jangan banter-banter, nanti nyacik. Oke, nanti ini kita potong-potong menjadi sesuai dengan jarak potnya masing-masing. Ini di bagian ujung, sumber air, yaitu bisa pakai ember, bisa pakai air yang sudah ada jaringannya ya. Oke, lihat selanjutnya. Ini kita pasang dari ujung dulu supaya nanti jaraknya tidak sia-sia. Di ujung kita pasang yang kanten, ini ya. Di ujung kita pasangkan di sini. Baik, ini di TKP, posisi tanaman berada di ujung ya. Kita pasang yang paling ujung dulu. Kita persiapkan tadi yang paling ujung, nozzle-nya tidak berbentuk T ininya. Untuk kekuatannya kita tali agar tidak terlepas ketika nanti, karena ini letaknya di luar, berada di luar, jadi kadang ditunggangi tikus ya. Pemasangan yang paling ujung menggunakan nozzle yang satu, bukan yang berbentuk T, karena ini paling ujung ya. Jadi yang paling ujung kita buat pertama kali, nanti untuk ngukur ke berikutnya ya. Kita tali pakai rapia cukup ya, tidak usah yang ini, pakai rapia cukup karena ini posisinya paling ujung supaya nanti tidak ketarik ketika instalasi yang berikutnya. Jadi kita matikan dengan menali mati ya, menali. Nah, kuat seperti ini. Arahkan nozzle ke bawah. Kemudian pada jaringan yang kedua, pada sambungan yang kedua kita pasang yang berbentuk T karena disambungkan dengan yang lain. Kita tekan, karena ini ada penguncinya, kita tekan, kita putar-putar agar selang bisa masuk. Ini posisi pot yang kedua ya, dekat dengan ujung. Sama, ketika memasukkan ini harus diputar-putar karena ada penguncinya supaya
tidak mudah lepas, jadi ada penguncinya. Kalau posisi selangnya itu longgar, maka ini rawan ketika nanti keinjek hewan, rawan dari instalasi. Karena tujuannya penyiraman untuk kita tinggalkan ini, nanti alirannya di setel untuk netes saja. Seperti yang tadi, ini pada T-nya kita tali dengan posisi menghadap ke bawah nozzle-nya ya. Diatur posisi supaya siramannya agak menyebar tapi tidak melewati batas bibir dari potnya ya. Dan yang selanjutnya kita ukur pada yang pot yang ketiga. Pot yang ketiga kita sesuaikan panjangnya dengan posisi pot ya. Pekerjaannya sama seperti tadi. Kita potong karena ini selangnya masih yang tadi awal, yaitu nyambung ya. Potong, kemudian kita ambil T-nya ya. T yang arah ke nozzle dan arah ke aliran air. Perlu cukup tenaga untuk memasukkan ya, karena kalau mudah memasukkan, lepasnya pun juga mudah. Sehingga kita harus ditekan sampai pada pengunci ya. Diatur posisi selang agar senyaman mungkin, dan ketika nanti pemindahan ada pemindahan pot, jadi tidak menghalangi. Nozzle-nya ngadap ke bawah sehingga pancaran airnya pada media ya, bukan di luar potnya. Nanti diusahakan diatur dengan baik ya. Seperti biasa posisinya di tali agar tidak posisi nozzle-nya tidak berubah-ubah. Kita tali pada tempat yang kira-kira pas, yang dan bisa ditali tentunya. Karena posisi tempatnya ini susah, ini agak bersusah payah untuk menjangkau posisi penalian yang bagus. Ingat, nozzle-nya ngarah ke bawah. Irigasi tetes ini banyak digunakan para petani agar memudahkan untuk penyiraman dalam skala besar. Jadi posisi bisa digunakan, kalau seperti ini bisa digunakan untuk pemupukan dengan menggunakan bantuan nanti pendorongnya pakai mesin biasanya. Kalau ini kita gunakan itu aja air yang ada, atau air di ember ditaruh di agak tinggi dari posisi pot ini, kemudian baru kita tinggal ya. Oke, ini pot yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima ya, yang terakhir pot yang mau kita airi.
Posisi yang terakhir ini adalah jambu air. Posisinya yang terakhir sehingga ini paling dekat dengan sumber airnya ya. Instalasi ini ya memasukkannya tidak semudah itu. Tadi sudah saya katakan bahwa kalau memasukkannya mudah nanti copotnya juga mudah. Jadi kalau menginstalasi ini ya lebih baik masangnya susah, copotnya juga susah. Oke, berarti ini yang terakhir kita tali dengan posisi nozzle menghadap ke bawah, disesuaikan nanti agar semprotannya tidak keluar dari potnya. Kita coba ya. Ya, sudah kita coba. Ini posisi semburannya seperti ini. Ini bisa diatur dari kran ya. Dari kran banternya bisa diatur. Ini yang kedua dari ujung nih. Ya, ini yang keempat dari ujung. Ini yang kedua ya, yang kedua dari ujung, posisinya sama seperti yang pertama dari depan sana ya. Ini yang posisi terakhir, apa yang dari ujung, paling ujung yang nozzle-nya tidak berbentuk. Ya, masih menyembur semprotannya. Ya, ini termasuk agak banter ini ya. Ini kalau ditinggal nanti rencananya nanti seharian yang ngalir terus, tapi dengan volume yang kecil. Ini ada tanaman anggur ya. Ini krannya kemarin pakai yang kran biasa, disambung dengan sambungan biasa, ternyata masih bocor, maka ini pakai kran yang pertama tadi menggunakan aslinya, dengan aslinya ya, nggak disambung dengan selang ya. Pemasangannya kemarin nggak saya videokan, nggak sempet ini karena habis zuhur ya. Posisinya seperti ini ya, sudah ngalir, tinggal kita atur nanti besarnya berapa yang kira-kira seharian, tidak banyak dan tidak kurang ya, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu kurang ya, harus dicoba nanti mestinya. Posisi saya ini mengambil dari air kran dari ledeng ya, karena saya punyanya ledeng, nggak punya sumur. Punyanya ledeng, nanti rencananya saya nyalakan dengan posisi setelan krannya yang kecil, nggak dipulkan. Kalau dipulkan nanti takut jebol. Kalau jebol airnya hilang seharian, ditinggal 3 hari ya. Oke, terima kasih. Oke, demikian untuk bahan instalasian dari listrik gratis tetes kita gunakan untuk kalau kita ditinggal, jadinya tanaman kita tidak terlantar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.